amarna biha wa lam yada' ghusha aw qala aiban wala syainan illa hadaranahu wa nahana anhu wa yakfi min dzalika kullihi hadhil ayah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Mu'adz radhiyallahu anhu awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Mu'adz usika bittiqa illah wa sidqil hadits wal wafa'i bil ahdi wa da'il amanah wa tarkil khiyanah wa hifdzil jar wa rahmatil yatim wa lainil kalam wa badlis salam wa husnil aman wa qasril aman wa luzumil iman wal tafaqquti fil Qur'an wa hubbil akhirah wal jazai minal hisab wa khufdil janah wa anhaka an tasubba hakiman aw tukadziba shadiqan aw tuti'a athiman aw ta'siya imaman adilan aw tafsuda ardan aw usika bittiqa illah inda kulli syajarin wa hajarin wa madrin wa anta haddasa li kulli zanbin taubatan as-sirru bis-sirri wal alaniyatu bil alaniyah fa kadza addaba ibadallahi wa da'ahum ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi. Barakallah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawa nata'allum wa ta'lim wa nafa' wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wal istifada. Wa hasa ala tamasuki bi kitabillah bi sunnati Nabi sallam. Wa dilalata ala al-huda wa al-khair wa ibtigha' wa mardatihi wa qurbi wa thawab subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarju'ul amru kulluhu ya fatah ya alim iftah alim fathan qariba ya fatah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Amma ba'd. Dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan falam yada' nasihatan, dan tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan suatu nasihat au khaslatan jamilah, atau perkara baik, illa waqad da'ana ilaiha, kecuali Rasulullah SAW telah mengajak kita kepadanya. Ilaiha nasihah au khaslah jamilah. Wa amarna biha, dan memerintahkan kami untuk melakukannya. Walam yada' ghisyan, dan tidak meninggalkan perkara ghish. Ghish itu tipu menipu, korupsi, itu namanya ghish, atau perbuatan buruk. Au aiban, atau hal-hal yang cacat. Wala syainan, dan perkara yang buruk. Illa, kecuali hadaranahu, kecuali Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk menghati-hatikan atau mewaswaskan atau mewaspadakan kepada kami itu perkara yang buruk tersebut. Wa nahana, dan memerintahkan dan melarang kami untuk mencegah atau menjauhi daripada perkara tersebut. Sehingga Allah SWT mengatakan melalui lisan baginda Nabi Muhammad dalam Al-Quranul Karim, mengkabarkan laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sehingga bahkan masalah cebok pun, istinja pun Rasulullah SAW mengajarkannya. Tidak besar, tidak kecil, Rasulullah SAW
sudah memberitahu kita. Bahkan perkara makan, perkara minum, bahkan perkara tidur, bahkan perkara yang lebih sepele lagi, memotong makanan, cara mengunyah, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam setiap keseharian Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan laqad akmaltu lakum dinakum, berarti memang benar-benar telah sempurna ini agama. Ketika agama ini sempurna dengan kaidah-kaidahnya, bukan berarti ulama-ulama yang memunculkan ijma' dan qiyas ini berarti merubah agama, enggak. Tapi mereka para ulama ini ya. Jadi jangan terlena dengan ucapan orang yang mengatakan kembali ke Quran dan hadis, namun dia tidak memahami makna Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma tulisan, tapi Al-Quran itu di situ ada makna. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Di situ ada makna banyak. Bahkan orang mengatakan wah yang sudah mati sudah la tazru wa tazru ukhra. Wa ma illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu kecuali apa yang dia lakukan di muka bumi selesai masa hidupnya. Tapi dia nggak tahu di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan bentuk doa. Maka kita kirim doa kepada orang yang sudah meninggal pun nggak apa-apa. Ini tuh malah disebut di situ. Nah, karena kurang pemahaman daripada Al-Quran. Al-Quran cuma dibuat lagu, dibuat enak-enakan suaranya, lalu kemudian tidak memahami maknanya. Al-Quran untuk itu. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mengambil dari hadis, ya berarti dia harusnya tahu dari masalah hukum hadisnya. Terus apa yang bisa membatalkan hadis? Ya, apa yang bisa, apa yang membuat hadis ini makbul atau mardud? Ini hadis ini, apakah hadis ini marfu atau tidak? Apakah ini sahih? Nanti ada sahih lidati, sahih li ghairi, hasan lidati, hasan li ghairi. Lalu kemudian nanti ada hadis dhaif, apa makna daripada dhaif? Apakah dhaif itu bisa diterima atau tidak? Kapan bisa diterimanya, kapan bisa tidak? Kalau itu bisa diterima, ya, itu ada syarat-syaratnya. Kapan hari kita sudah ngajarkan itu, ya. Tapi nggak sampai separuh kitab, seperempat aja nggak sampai, hilang semuanya orang hadir. Ya, waktu pengajian Mustalah al-Hadis, kitab Mustalah al-Hadis, Minhalul Latif, ya. Minhalul Latif, karya Sayyidina Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Kita ajarkan itu, mungkin karena kejauhan atau gimana, wallahu alam, di Ikan Mungsing sana waktu itu. Itu luar biasa, hadis dipahami begitu. Kalau sudah paham hadis semuanya, jarh wa ta'dilnya, kemudian mahkam hukum-hukum hadisnya, lalu apa yang bisa membatalkan hadis, apa yang ini, apa itu, apa hadis mutawatir, apa hadis ahad. Kalau sudah paham semuanya, baru ya, makna hadis, matan hadisnya mengatakan seperti ini, lughahnya, bahasa dalam hadis, baru ngomong saya ngambil dari Al-Quran, hadis. Ya. Baru dia berhak ngomong seperti itu, sebagaimana ngomongnya Sayyidina Imam Syafi'i yang mengatakan madhabku adalah sahihul hadis, hadis-hadis sahih. Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan seperti itu karena alim. Baik saya kait belajar titik Quran hadis. Ya. Makanya itu sudah sempurna ini agama, jangan malah dikurangi. Ya. Jangan malah dikurangi. Lalu terus kalian menambahkan, enggak nambahi, kita ini mengeluarkan dari kaedah-kaedahnya. Kaedah-kaedahnya di dalam agama itu jelas. Makanya itu kemudian ulama itu ada ijma' ulama. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kalau tidak didapat dalam Al-Quran bagaimana ya Rasulullah? Kembalilah ke hadis. Kalau tidak dalam hadis bagaimana ya Rasulullah? Ijma' ulama. Ijma' kata Rasulullah SAW. Ijma' pendapat para ulama, ijma'nya ulama. Setelah wafat baginda Nabi Muhammad SAW, di situ ada Sayyidina Abu Bakar wa asyram basyirin bil jannah, ahlu syura. Ya. Termasuk di situ ada kaum muhajirin dan ansar yang setiap masalah lalu dibicarakan. Apa hasilnya nanti itu yang dilakukan. Ya, seperti yang saya kisahkan ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cerita di zaman Rasulullah SAW nggak ada yang murtad, tapi begitu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada yang murtad, ada yang nggak mau bayar zakat, sekelompok orang nggak mau bayar zakat.
Kata Sayyidina Abu Bakar, saya perangi itu orang yang nggak mau bayar zakat. Tapi itu setelah musyawarah. Walaupun semuanya mengatakan, ya Abu Bakar, ya sudah ini aja. Ada yang sebagian mengatakan terserah engkau wahai Khalifah Rasulullah. Tapi ada di antaranya murtad aja, orang murtad aja yang diperangi. Tapi itu ijma'nya. Padahal kan sudah dikatakan laqad akmaltu lakum dinakum. Tapi bukan seperti itu. Ada kaedah-kaedahnya. Setelah itu kalau sudah selesai semuanya, nanti ada yang namanya qiyas. 4 hal inilah yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kalau cuma 1, 2, itu durung ahlu sunnah wal jamaah. Duh, ini Al-Quran, ini hadis. Iya, Al-Quran tidak ada aib. Al-Quran tidak ada cacat. Hadis Rasulullah SAW sudah jelas. Tapi yang gak jelas itu kamu. Tahu nggak kaedah-kaedahnya, ilmu-ilmunya itu? Kalau sudah tahu ilmunya mentok luar biasa, alim, amil, kita pasrah. Akhirnya kalau enggak sesuai dengan pemikiran dia, dibilang kafir, dibilang sesat. Nah itu repotnya. Tapi ketika dia itu mau mengatakan seseorang yang punya kompeten, bukan punya kompeten, yang dia itu hatinya cocok sama dia nggak bakal ngomong bid'ah sesat. Ya, ada beberapa ulama mereka yang fatwanya ngawur, tapi menurut mereka, oh enggak, itu baik, dia alim, dia begini. Alim menurutmu, bukan alim menurut kita. Ya, itu. Lalu kemudian, semua yang ada ini daripada perkara-perkara baik, semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa yakfi min dzalika kullih, dan cukup daripada semuanya itu tentang akhlak baik dan semuanya itu adalah firman Allah yang mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya. Ini wal munkar. Ada satu orang ahli bahasa, ahli mantik, balaghahnya luar biasa. Pokoknya ahli bahasa. Begitu dia nggak pernah mendengarkan Al-Quran, tapi begitu ada satu anak kecil, anak kecil itu mainan sambil mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dia dengarkan gitu langsung datang itu anak. Ya bint, anak perempuan. Coba ulangi lagi. Innallaha ya'muru. Siapa ini yang ngarang ini omongan ini katanya. Kata dia, siapa yang ngomong ini? Bingung dia, loh. Ini yang ngarang Allah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kayak gitu, tunjukkan saya, ditunjukkan. Ya. Begitu baca sedikit Al-Qur'an langsung syahadat itu orang. Ya, karena tahu bahasanya. Itu sampai dia mengatakan sesungguhnya ini mengumpulkan 3 perkara yang tidak lepas satupun di muka bumi ini, dengan kebalikannya dengan 3 perkara buruk yang semua di muka bumi ini tidak lepas daripada itu. Ini kalimat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli. Adil itu semuanya kena. Ya. Kalau ada yang nggak kena, kenanya ke ihsan, berbuat baik. Ada orang berbuat adil, bagus, tapi belum tentu orang itu berbuat ihsan. Nah, ini luar biasa. Saya ingat satu di Indonesia. Pengadilan buat seorang nenek-nenek yang mencuri puhung, nyolong puhung, ketela. Ya. Iya, tela tuh. Hah? Singkong puhung ya. Nek ketela bukan ya? Hah? Ketela juga. Ketela singkong ya situ aja. Nah, nenek-nenek ini cuma ngambil satu. Dipenjarakan, dikasuskan, dipidanakan. Begitu dipidanakan, dia kayak nenek itu ngomong, saya ini loh cuman ngambil satu dari sekian hektar, satu yang saya ambil, saya ini belum makan, ngomong sambat itu kakek. Iku hakim pun nangis. Begitu nangis, selesai, nenek tadi dihukum. Hukumannya, nenek kamu didenda. Anggap aja dendanya 1 juta. Denda 1 juta. Nenek nangis. Untuk semua yang hadir di pengadilan ini masing-masing kena 200.000. Tak sengaja rakyat. Tidak boleh keluar. Polisi
keamanan cegat, nggak boleh keluar kecuali bayar 200.000. Karena kalian semua yang hadir di sini sudah kehilangan kemanusiaan, termasuk hakimnya mau ya bayar 200. Akhirnya apa? Si susu dikasihkan ke nenek tersebut, nenek bayar 1 juta, neneknya pulang senang. Ini namanya ihsan. Hukuman adil tadi itu, hukuman hakim tadi namanya adil, keadilan. Tapi ihsan itu berbuat baik itu lebih daripada keadilan. Apa itu? Nah itu tadi. Karena idendo kabeh. Itu ihsan. Ya. Nah, wa ita idil qurba, dan memberikan kepada orang yang memiliki kekerabatan atau kekaripan. Dan Allah melarang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Uqala Mu'ad, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, Ausani Rasulullah, telah mewasiatkan kepada aku baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, usika bittiqaillah, saya wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini maknanya banyak. Ya, ada yang mengatakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya'mal imtithil bi awamirillah wa yanha anil nawahi, daripada yang dilarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya makna lain daripada takwa. Apa itu? Al-amal bitanzil. Al-amal bitanzil wal khawfu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. 4 itu makna daripada bertakwa. Yang pertama adalah apa tadi? Al-amal bitanzil, mengamalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu Al-Qur'anul Karim, amalkan. Kemudian wal khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, dia cukup ya. Karena kalau tidak pernah cukup, maka orang itu rentan akan kemaksiatan. Ya, karena dorongan itu adalah perbuatan rakus ataupun tamak. Dan kufur, alias kufur itu tidak pernah akan bersyukur ya. Lalu kemudian orang itu akan menghalalkan semua yang syubhat sebelum yang haram, yang samar-samar iki haram apa enggak, apa haram apa enggak, diterobos. Wa man ittaqa syubhat, dan barang siapa yang dia itu dia itu nekat dengan yang namanya syubhat, maka ditakutkan dia itu terjatuh waqa'a fil haram, dia akan jatuh kepada yang haram. Nah, kemudian itu al-qana'atu bil qalil, yang terakhir wal isti'dad li yaumir rahil, adalah persiapan atau mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Rahil, hari keberangkatan, berangkat di kiamat ya. Nah, hari kiamat ini, kalau kita ini yu'min billah wa man yu'min billahi wal yawmil akhir, apa ayatnya tuh? Akhir surat Kahfi itu. Wal amalas wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Para siapa yang beriman kepada Allah dan yurju liqa rabbih, mengharap untuk pertemuan dengan Allah, yaitu hari akhir, falyamal amalan sholihan, maka dia harusnya beramal solehan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak akan menyekutukan daripada ibadah kepada siapapun ya, selain Allah. Nah, artinya apa? Orang yang akan menyiapkan hari akhir itu, liqa Allah, ketika bertemu dengan Allah, maka dia harusnya menyiapkan amal-amal yang baik. Apa yang kamu siapkan daripada amal-amal yang baik, yang jamil, yang thayyib.
Kayak sekarang kita ini mau diundang sama satu orang pejabat kelas atas yang sangat disegani dan lain sebagainya. Ketika kita datang mau bawa tangan kosong. Ataupun kita datang ini nanti begitu datang nanti disetorkan, ditanya sama dia, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu begini, apa yang kamu begitu. Dulu kita ini kalau datang kepada Syekh Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar itu, takut. Yang ditakutkan itu bukan apanya, takut kalau Habib Umar tiba-tiba ngomong gini, apa yang sudah dilakukan? Ya apa kamarnya? Ya apa tertibnya? Iku semuti. Itu yang paling ditakutkan. Tapi ketika kita nggak memiliki masalah seperti itu, ya tertib kita dijalankan. Apalagi ini yang dipanggil biasanya ketua-ketua kamar, ketua-ketua mantikoh daerah. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi kita ini, saya waktu itu ketua Jawa Timur, antara 4 sampai 5 tahun jadi ketua Jawa Timur di sana. Sebelum nanti akhirnya jadi ketua Indonesia. Ketua Jawa Timur, bayang no. Saya Indonesia itu sing paling mokong itu Jawa Timur. Paling mokong, metik. Allah. Piala dunia itu iso sarot kabeh, kabur kabeh. Delok Piala Dunia aku menene baru muli. Sampai ada yang izin Piala Dunia itu izin. Ya, izinnya apa? Dibilang nenek saya meninggal. Saya tahu neneknya itu meninggalnya bukan ini, udah tahun-tahunan kemarin. Tapi nekat semua Piala Dunia kita, Piala Champion waktu itu. Waduh, berat ya. Nah, ini saya sekarang dipanggil sama Syekh Al-Habib Umar, ditanya masalah kamar itu ditanya. Terus ini siapa? Ya doakan Habib begini begitu. Ada beberapa musyaghabin, ada beberapa yang memang melanggar. Cuman ya kita sudah berusaha untuk menasihati, untuk ngasih tahu. Terus ada yang ngomong, Beb, yang musyaghabin, yang orang-orang yang melanggar ini dipanggil aja, Beb. Habib Umar itu nggak pernah mukur, Beb. Tapi nek ngomong, kalau sudah ngomong, terus dinasihati, itu keluar. Itu sampai ada salah satu almarhum sudah meninggal orangnya. Itu sampai ngomong apa? Mending aku diantemi daripada dia omongnya kayak gitu. Dia omongnya apa? Nggak ada omongnya nasihat. Apa kamu nggak malu sama Rasulullah? Apa nggak malu sama Allah? Apa nggak mau ngomong? Tapi ucapan yang keluar daripada Syekh Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar itu langsung nangati, karena ya al-kalam idza kharaja min al-qalb waqa'a 'alal qalb. Ucapan itu kalau keluar dari hati jatuhnya ke hati. Pengaruhnya luar biasa. Ya, itu. Wahakata. Ya. Hati-hati. Wa istiqdad liyaumil rahil. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, dan inti daripada termasuk inti atau perasan daripada sari daripada bertakwa kepada Allah adalah wal tandur nafsun ma qaddamat. Orang itu harus tahu, ini saya lakukan ini nanti ada manfaatnya enggak di hari kiamat. Ini ya itu langkah-langkah ya orang beriman. Karena ketika kita beriman kepada Allah itu ada konsekuensinya. Apa yang kamu kedepankan di hadapan Allah. Nah, ketika kita berjalan kemudian melihat satu hal, apa yang membuat antum berbuat baik? Sekarang saya mau tanya lah. Ketika kita berjalan lalu kita melihat ada paku payung wali. Nih, ada paku wali itu nancep gitu di atas. Sekarang apa yang antum lakukan? Yang antum lakukan adalah ketika melihat paku tersebut, antum ambil, antum buangnya di tempat yang sekiranya aman dari kaki manusia. Apa yang membawa'is? Bawa'is itu apa yang memotivasi antum untuk melakukan itu? Apa kira-kira? Keselamatannya orang. Itu sudah ada di dalam Al-Quran ya. Masalah tentang
persaudaraan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk menyelamatkan orang yang antum harapkan orang itu selamat, lalu antum dapat pahala. Ya. Nah, kaful adza itu adalah perintahnya Allah, perintah Rasulullah. Menjauhkan daripada gangguan. Itu semuanya adalah motivasi kita nanti supaya di akhirat, ya Rabb, saya sudah pernah menyelamatkan orang, saya sudah menyelamatkan hambamu. Ya. Entah itu yang jalan nanti jangan-jangan ada orang tua, ya, orang soleh jalan karena kakinya sakit, nanti tetanus, nanti harus diamputasi, nanti bahkan menyebabkan kematian. Itu motivasi itu karena kebaikan, itu ihsan. Dan itu perintah Allah. Dan itu nanti yang akan diminta sama Allah. Apabila dilihat bahwasanya satu orang, ini walaupun ceritanya ini banyak yang melintir nih cerita. Akhirnya banyak yang perintah ini cerita ringkasan. Tapi cerita panjangnya tidak disebut. Gara-gara itu akhirnya banyak orang yang pelacur tapi berbuat baiknya itu mangani kucing, ya, nanti makani burung atau apa supaya nanti masuk surga. Tapi dia tetap ada kepelacurannya. Itu yang salah. Misalnya seorang Yahudi, ya seorang perempuan dibanding Yahudi dulu, zaman dulu ya, ketika melihat anjing dalam keadaan haus, dia ngambil air, pelacur tersebut, ya, perempuan pelacur tadi ngambil air, lalu airnya itu karena sumurnya dalam, agak dalam, airnya diambil, diminumkan kepada anjing tersebut. Titik. Nah, sampai titiknya ini lebih bahaya. Titik. Lalu kemudian yang dibahas adalah karena memberi makan minum anjing, maka orang perempuan tersebut masuk surga. Itu antara itu cerita dengan selanjutnya itu nggak disebut apa. Setelah memberi makan seekor anjing, Allah merahmati itu perempuan, memberi hidayah itu perempuan, akhirnya tidak melacur lagi. Itu nggak disebut. Nggak disebut. Lalu kemudian taubat, wahasuna islamuh, baik Islamnya dia, wahasuna islamuha, baik Islamnya dia, lalu meninggal dalam keadaan husnul khatimah berkat rahmat kepada seekor anjing. Itu nggak disebut, itu susunannya itu. Langsung begitu ngasih minum air anjing tadi tersebut, lalu di entek melbu surga. Lo tapi sare. Ya. Tapi di situ Allah kasih hidayah dan lain sebagainya. Kata wasidqil hadis, benar kalau ngomong, jujur kalau berbicara. Wal wafa bil ahd, teguh dalam melakukan perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum, ketika Allah menciptakan semuanya itu makhluk dan arwah-arwahnya. Ini Allah itu ketika itu menciptakan para malaikat, menciptakan para arwah. Sebelum ruh itu ditaruh di wadah yang namanya jasad. Lalu Allah mengatakan kepada semuanya, termasuk kita, ini ruh kita ini waktu itu, ruh kita waktu masih di alam ruh. Itu Allah kemudian mengatakan, alastu bi rabbikum. Allah mengatakan, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Semuanya tanpa ada yang ingkar mengatakan, qalu bala syahidna. Iya ya Rabb, kami bersaksi. Setelah itu, melalui perjalanan, ruh tersebut masuk dikuasai jasad. Wa minhum may yu'min wa minhum man yakfur. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang kafir. Nah, al-ahad ini perjanjian ini sudah diomongkan ketika di alam ruh. Ya, makanya kita alhamdulillah wa syukurillah, kita beriman, kita masuk Islam, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam dan iman kita, dan kita wafat dalam keadaan membawa iman. Ya, salah satu, bukan semuanya ya, ini salah satu daripada banyak yang menyebabkan orang nanti meninggal dengan membawa iman adalah salah satunya zikir yang dibaca, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Itu adalah zikir yang
apabila diamalkan, insya Allah dia wafat membawa iman. Begitu juga titip syahadat atau titip kalimat la ilaha illallah. Itu caranya adalah dengan membaca la ilaha illallah, terserah berapa, tapi kalau bisa dengan kualitas. Antum kalau titip sama Allah itu kualitasnya perbaiki dulu. La ilaha illallah sampai berapa kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kemudian Allahumma ya Rabbi Allah fa inni nastaudiuka ma kalimat tauhid la ilaha illallah wa as'aluka ya Rabbi Allah anta ruddahu inda qidai ajali. Ya. Dan aku berharap ya Rabb kalimat tersebut engkau kembalikan untuk ketika ajalku sudah menjemput, sehingga itu menjadi kalimat terakhir. Wa man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu ada beberapa cara-cara, begitu juga termasuk amal baik. Dan saya harap, saya kalau ditanya musik hukumnya apa, terserah. Ya, musik ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh, tapi yang muktamad dan banyak para ulama menganjurkan, ulama yang sangat-sangat moderat ya, yang sangat moderat, yang sangat pertengahan, itu mereka itu mengatakan boleh asal lagunya, musiknya itu bukan musik yang majin, musik yang omongannya kotor, itu nggak boleh, sudah haram. Ya. Ono lagu, maaf dulu ada lagu aku pengen pentol yang itu loh. Itu lah opo karepe kalau enggak yang masalah yang seperti itu, yang rusuh kayak gitu tuh. Itu haram kayak gitu. Tapi kalau musik-musik yang saya sendiri kadang ya dengar musik seperti musiknya Mas Abi itu ya enak, walaupun itu sudah tahun berapa, tapi sekarang saya dengarnya itu makna-maknanya luar biasa. Masuk lagu Malaysia, Suci Dalam Debu, itu lagu syariat, itu artinya tayamum. Ya, itu kalau makna-maknanya luar biasa. Nah, kalau seperti itu mungkin masih nggak masalah, tapi kalau masalahnya lagunya olo-oloan, peso-pesoan, kotor-kotor, kalimat yang nggak baik, nggak usah didengar. Karena apa? Karena apa yang kita dengarkan itu akan membekas di hati. Takutnya ketika wafat ucapannya itu. Karena kejadian di Saudi itu ada satu orang ngebut musik, lagunya itu musik disco Arab gitu. Oh, dia ngebut. Nggak taunya kecelakaan, mati. Ya, tapi sebelum meninggal itu orang sudah ngumpul lihat, wah ini harus ditalkin, ini mati, kisah mati. Begitu ditalkin dia susah untuk mengucap la ilaha illallah. Padahal dia ngomong la ilaha illallah, dia enggak. Apa yang dia katakan? Musik tadi yang didengarkan di hati. Itu pas tabrakan itu musiknya sih muruk. Dia masih nyanyi. Membekas di hatinya. Makanya ketika zikir itu masuk ke dalam hati, itu kalau kita sedikit Allah, ya ada apa kaget lah Allah. Enak. Ada amanah, menjalankan amanat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad bergelar Al-Amin karena amanatnya yang luar biasa. Sampai-sampai musuh-musuhnya Rasulullah itu titip amanatnya sampai Rasulullah. Suatu ketika ada satu orang punya anak cantik, putri, seorang putri yang cantik. Anak tersebut dari luar Mekah. Begitu datang Abu Jahal delok, ayu iki. Wah, akhirnya diculik itu perempuan sama Abu Jahal. Semua dia orang itu bingung, ya apa. Nggak tanya ada satu orang kafir ngomong, satu-satunya cara ya kamu datang ke seorang lelaki yang namanya Muhammad. Dia yang berani amar ma'ruf dan menjalankan amanat. Dia gelarnya Al-Amin. Al-Amin itu berarti orang yang amanat. Datang orang tadi itu dibuka, diteluk, bukan, dan ngomong itu Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, kamu Muhammad? Iya. Ini saya minta tolong, itu putri saya diculik sama Abu Jahal, gak dikeluarkan dari rumahnya, dan bahkan dia mengancam saya ini bukan orang yang kuat, dan sebut-sebut. Cuman orang-orang mengatakan pergilah ke Muhammad. Nabi Muhammad langsung siap berangkat. Sampai di rumahnya Abu Jahal diketuk, dibuka oleh Abu Jahal, diteluk Muhammad. Kesempatan tukaran pikir Abu Jahal. Tapi begitu dilihat Nabi Muhammad di atasnya itu, ya,
ternyata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengirimkan seekor unta ahmar yang besar. Unta itu nek kon garai. Digarai diganggu-ganggu nek nyidek iku ndase udah cakot. Nek wis cakot diunting-unting. Orang itu. Nek cakot blek ngene wis ngene wis. Menurut saya kayak gini. Kok kadang-kadang diuncal, kadang-kadang wis kerowak ndas. Abu Jahal ngene lho, ini rek. Muhammad lepaskan putrinya orang ini katanya. Iya Muhammad dilepaskan. Orang-orang dulu, lu Abu Jahal katanya. Abu Jahal kenapa kau bebaskan ini putrinya orang ini? Ini nggak tahu tadi Muhammad datang di belakangnya itu ada onta merah yang besar yang siap untuk menggigit kepalaku, siap untuk mengeremut kepalaku. Kata orang-orang, wah alasan tok wedi gitu. Karena yang lihat cuma Abu Jahal waktu itu. Seperti halnya siapa itu? Kiai Dimyati ya. Di Banten itu ketika dipanggil sama Belanda kaget. Loh, ternyata apa? Ada singa di sebelahnya. Wah, ini saja urusan yang ini. Ada beberapa wali-wali Allah yang seperti itu. Akhirnya wa tarkil khiyanah, meninggalkan khianat. Janji nggak ditepati, janji luput tanpa mengabari dan lain sebagainya. Wa hifdzul jar, menjaga pertetanggaan. Wa rahmatul yatim, rahmat dengan anak yatim. Walinil kalam, lemah lembut dalam berbicara. Badrus salam, gampang mengucapkan assalam, kedamaian gitu. Husnul amal, beramal baik. Wa qasril amal, pendek angan-angan. Engko aku nek sugih yo to, aku nek sugih. Ngomong iku aku nek sugih tapi kerja yo enggak. Nyimpen nabung yo enggak. Sedekah yo enggak, apa sugih kapan? Ini namanya qasrul amal. Aku nek sehat, loh. Sehat ngombe obat enggak tahu, cek enggak tahu ya. Tapi tetap pangan-panganan yo ngono-ngono terus. Ya, kapan nabi sehat? Itu namanya qasrul amal. Waluzumul iman, melazimi keimanan dan konsekuensi iman. Apa konsekuensinya iman? Al-Quran mengatakan, ya, setiap disebut daripada iman pasti setelahnya adalah amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, alladzina amanu wa 'amilu shalihat. Itu konsekuensi iman. Wa tafaqquh fil Quran, dan memahami daripada Al-Quran. Hubbul akhirat, cinta akhirat. Orang yang cinta akhirat akan menghadiahi kepada yang kecintaannya, yaitu akhirat. Apa hadiahnya akhirat? Amal yang soleh, pahala yang banyak. Wa tukadzib shadiqan wal jaza' minal hisab, takut daripada yaumul hisab. Hifdzil janah, merendahkan. Janah itu sebenarnya bahu gitu ya kalau sebenarnya itu sayap. Ibaratnya itu sayap burung itu kalau misalnya hormat, seekor burung itu kalau hormat sayapnya itu di plang gini, terus kemudian dia nunduk, itu burung. Nah kita itu seperti itu tuh. Caranya bagaimana kita itu menundukkan, merendahkan ini. Dia mau tukar anak ini, tapi dia merendahkan. Nah, itu namanya hifdzul janah, maknanya itu. Wa anhaka an tasubba hakiman, dan saya melarang engkau mencaci hakiman, orang yang bijak. Banyak sekarang di Indonesia ini orang berusaha bijak, orang bijak tapi diolok-olok. Wah kon sok suci, itu salah itu dosa besar itu. Ya. Au tukadziba shadiqan, atau kamu mendustakan orang yang benar. Wong itu benar tapi kon bocok pokoknya. Itu dosa itu. Wa tuti aziman, dan kamu mengikuti atau mentaati orang yang berdosa. Wong salah mbok eloi. Ya, itu dalam segi apapun. Nek wong salah iku ojo wis lepas tangan. Doakan dia menjadi dapat hidayah dan kamu lepas tangan. Ya. Kau ta'si imaman adilan, atau kamu bermaksiat kepada seorang imam yang adil. Imam, seorang pemimpin yang baik, adil, ojo mbok maksiati, jangan kamu langgar. Au tufsida arda,
atau kamu merusak bumi. Antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Antufsida ardan, merusak bumi, ya. Usika wa usika bittaqaillah, dan aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Inda kulli syajarin wa hajarin wa madarin, setiap daripada pohon, hajar batu, madar lempung, tanah liat, lumpur. Artinya bertakwalah kepada Allah dalam segala apapun. Jangan ngambil haknya orang, tanahnya orang, jangan ngambil mencuri buah-buahan dan lain sebagainya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya banyak, jangan mencuri haknya orang, jangan mencuri ini, jangan mencuri itu, ya. Wa antuhditsa kullu dzanbin taubatan, dan engkau adakan setiap kalian berbuat dosa taubat. Jangan pernah bosan dengan taubat. Wa antuhditsa kullu dzanbin, kamu adakan di setiap dosa itu, setiap kamu berdosa, adakanlah yang namanya taubat. Ya. Karena dosa itu ketika masuk menjadi nuqtah sauda fil qalb, itu menjadi titik hitam di hati. Dan itu nggak jadi permanen, kecuali nanti setelah 6 jam baru mulai permanen. Ya. Dan nanti ketika itu sudah mulai permanen, kita mungkin kedepannya taubat itu nanti hilang, tapi asarnya itu masih, bekasnya itu masih ada, dan itu perlu ditobati terus sampai hilang, benar-benar hilang. Tapi ketika masih awal-awal, ya, dia berbuat maksiat atau jatuh kepada suatu kemaksiatan lalu tobat, itu bekasnya masih belum permanen. Sekarang gini aja, seperti tinta ya, tinta itu begitu nempel di sini, ini belum permanen. Ini masih belum cekat, bisa langsung dihapus. Tapi ketika itu menjadi permanen, susah untuk dihapus. Diambil lagi air, diambil sabun, dan lain sebagainya. Begitu juga dosa. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrana, akan tapi ran, dikasih ran itu noda. Ala qulubihim, di dalam hati mereka. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, atas apa yang dia sudah lakukan atau perbuat. Nah itu. Jadi itu dihilangkannya dengan taubat. Ada yang mengatakan 6 jam. Rubu'ul yum itu berapa? 24, sisanya 6, ini ya benar. 1/4 daripada satu hari, atau 6 jam. 6 jam itu. Maka itu taubat itu kalau bisa langsung taubat. Jadi nggak sampai sempat menjadi permanen. Ataupun susah untuk dihilangkan. Makanya itu kadang-kadang orang berbuat dosa itu masih lengket di pikirannya. Ya. Jadi ketika sholat dia itu masih mikiri kemaksiatan mau misalnya lihat seorang cewek yang bukan mahramnya, itu kan perbuatan dosa, lalu kemudian nempel di sini. Dia sembahyang itu kebayang. Ya. Itu namanya athar, itu pengaruh daripada taubat, menghilangkan halwatil ibadah. Manisnya ibadah itu hilang. Manisnya doa khusyuk yang kemarin ditanyakan sama satu orang itu, ketika berdoa itu hilang. Susah untuk khusyuk dalam berdoa. Asir bisir, cara menghilangkannya adalah kalau dosanya sir dengan pelakuan sir. Wal alaniyah bil alaniyah, itu ada di babut taubah. Alhamdulillah kita ditempel masih babut taubah, itu pun dibahas itu. Nah, yang saya bilang itu, maksiati katik bondo, begitu tobat gak gelem ketokno bondo. Ya, maksiatnya pakai modal. Orang-orang yang dikumpulkan, ayo ngombe bareng, wah mabuk semuanya. Tapi begitu dia tobat, gak mau mengeluarkan bondo, modal. Seperti apa? Ayo ngaji bareng, dikasih duit, dikasih makan, dikasih ini, ayo. Ya, itu namanya bondo. Iki enggak, wis tobat dhewe, dempek dhewe. Lho kan sing ngundang maksiat iki lho, iku hati-hati itu. Itu namanya taubat asir bisir wal alaniyah bil alaniyah. Fahakada adaba ibadallah. Beginilah Rasulullah SAW mendidik hamba-hamba Allah, wa du'ahum dan mengajak mereka semuanya ila makarimil akhlak,
kepada akhlak yang baik, wa mahasinil adab, dan adab-adab yang indah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang tanya silahkan. Al-Fadhil Al-Hajj Hasan. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهلا يا حلما نهض بالخير ونكوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحج وأنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار. اللهم علينا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة